Selamat datang pada tutorial Android kita yang ketiga. Dan pada tutorial ini kita akan melanjutkan proyek aplikasi permainan matematika kita. Kita akan menambah fitur-fitur lain seperti perhitungan skor dan countdown timer untuk aplikasi timer kita. Dan juga kita akan menambahkan beberapa fitur lainnya pada permainan kita sehingga permainan Android ini lebih menarik lagi. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan melanjutkan lagi proyek yang terdahulu. Jadi dari tutorial sebelumnya kita sudah berhasil membuat satu aplikasi permainan matematika sederhana walaupun belum selesai ya. Masih banyak yang harus kita lanjutkan lagi. Ini adalah proyek kita yang terakhir ya, 12 itu 9 tambah 3, 15 itu 8 tambah 7, 13 itu kok bego ini. 13 itu adalah 8 tambah 5. Benar ya. Oke, tapi ada satu masalah yang agak sedikit fatal ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ingat bahwa begitu programnya dimulai itu angka yang pertama adalah 12. Kalau kita start lagi, dia tetap 12 lagi. Ya. Kalau misalnya kita matikan, kita start lagi, dia akan masukkan 12 lagi. Dan angka yang lainnya juga sama. Kenapa? Karena memang itu ada sedikit konsep pada Kotlin itu ketika kita membuat next in ya, itu dia memang akan menghasilkan satu sequence bilangan acak, tapi ketika kita destroy objeknya, ketika kita destroy aplikasinya ya, dan kita panggil lagi next in-nya, maka dia akan mulai dari nol lagi gitu ya, seed-nya mulai dari nol. Jadi kan kalau misalnya kita mau generate sebuah bilangan acak itu pasti ada seed-nya ya. Seed itu istilahnya kayak SEED gitu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu kayak bijinya, dia lah yang jadi sumber dari bilangan acaknya itu. Jadi ketika kita mulai dari nol ya dia akan ulang lagi bilangan acak yang sama gitu dengan sequence yang sama. Nah, jadi bagaimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya adalah ketika kita mau mengenerate angka yang berbeda, maka kita harus gunakan juga seed yang berbeda. Nah, tentunya kita nggak bisa pakai ini dong berarti. Ya, jadi kita harus pakai metode yang mana? Di Kotlin itu dia punya satu metode untuk membuat sebuah objek random sendiri ya. Jadi kita buat random generator dengan tipe data dengan dia adalah sebuah objek random. Ya, sebuah objek random yang dengan menggunakan seed di sini ya. Jadi seed-nya itu apa yang bisa kita ambil? Kira-kira apa sebuah nilai yang selalu berubah, yang nggak pernah bakal sama? Itulah nilai yang kita masukkan di sini. Karena kalau seed-nya sama, bilangan acak yang dihasilkan juga pasti sama kan? Jadi kita harus cari tahu bilangan apa kira-kira yang selalu berubah, yang secara konstan berubah. Nah, salah satunya adalah waktu, gitu ya. Jadi kita bisa eh, kasih seed-nya berupa waktu. Kita lihat waktu yang sekarang. Ketika kita mainkan programnya di waktu yang lain, maka nilainya pasti berubah, ya. Jadi salah satu cara untuk memanggilnya kita pakai mungkin metode Java ya, system.get kementan ini list. Ya, ini adalah fungsi dari Java sebenarnya, bawaan dari Java. Saya nggak tahu apakah sudah disupport atau enggak. Ya, intinya ini adalah dia mengambil waktu yang sekarang dalam waktu milisecond, ya, masuk ke tanggal dan tahunnya juga ya. Jadi mulai detik, mulai milisecond, second, minute, hour, nah, dikonversi semua menjadi milisecond gitu. Oke. Nah, sekarang kita punya satu objek yang bisa mengenerate random yang berbeda-beda setiap kali programnya dijalankan. Jadi kita bisa pakai random ini untuk mengganti semua bilangan yang di sini. Ya, jadi saya bisa bikin random generatornya berubah-ubah. Ya, oke. Ada lagi random di bawah. Shuffle ini saya rasa tidak. Shuffle ini sepertinya bisa juga sih kita itu ya. Coba in dot shuffle. Nah, ada juga random yang bisa kita set. Jadi kita pakai saja random generator ya. Jadi supaya nilainya selalu berubah. Oke, coba kita jalankan.
Kalau tadi nilai pertamanya adalah 12, sekarang, oh masih 12 juga ya. Coba saya restart dulu. Mungkin kebetulan sama deh. Nah, 10, restart lagi, 12, restart lagi, 18 ya. Memang random itu nggak bisa dipredictable ya. Mungkin supaya lebih acak lagi, kita bisa naikkan range ya dari 20 ke 50 lah ya. From-nya 20. Tadi kan 10 ke 20 ya, jadi nggak begitu banyak angka yang bisa kita ambil dari randomnya. Tapi kalau ini kan dari 20 sampai 50, 30 angka ya. Berarti harusnya acaknya itu lebih terlihat random dia. Walaupun sebenarnya konsep dari random itu nggak bisa diprediksi ya. Oke, oke, berarti ini sudah apa saya 30 itu adalah 22 tambah 8. 28 itu adalah eh, 17 tambah 11. Bentar. 40 itu adalah 32 tambah 11, 29 adalah 22 tambah 7. Oke, udah pas ya. Ini bilangannya masih agak ngaco ini, ya. Saya bukan ngaco sih, terlalu gampang soalnya. Iya, mungkin di sini kali ya. Satu sama risau kurang satu gitu. Ya, mulai dari satu sampai risau kurang satu. Terlalu besar ini. Bisa terlalu besar, bisa terlalu kecil. Ya, mungkin saya bikin aja 10 kali ya. 10 nih 10. Jadi supaya dia nggak bisa ambil dari satu sampai 9 karena itu kan bilangan satuan ya. Jadi gampang carinya. Ya. Kalau misalnya kita bikin 10 kan minimal yang diambil itu di atas apa. Nah, ini jadi angkanya lebih bagus. 23 itu adalah 13 tambah 10. 33 adalah 13 tambah 20. 45 adalah 35 tambah 10. 26 adalah 17 tambah 9. 29 adalah kayaknya ini terus deh. 24 nggak apa-apa, nggak masalah sih. 6 tambah 18, oke. Oke, berarti sudah dapatlah konsepnya. Oke, nah topik yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita mau ubah sedikit eh, tentang tombolnya ini ya sebentar. Jadi behavior dari tombol ini ketika ditekan dia akan mengenerate question. Memang dia akan cek question dulu, tapi ada masalahnya itu di sini gitu. Kalau misalnya saya tekan, ini kan 27 ini adalah 14 tambah 13 ya. Ketika saya tekan 14, saya masih bisa tekan 14 gitu. Ya, jadi harusnya tombol yang saya tekan itu harus di disable kalau misalnya kita belum generate question yang baru. Ya, jadi itu ada di, oh sorry kenapa saya matiin ya, harusnya dibiarin aja. Di check question ya. Jadi ketika misalnya dia baru tekan pertama kali, first button press-nya adalah true ya, dan button press-nya dot enable is enable sama dengan false. Oh, tidak disebut koma. Ya, ini artinya apa? Ketika tombolnya saya tekan pertama kali, yang saya tekan itu harus disable ya. 40 itu adalah 37. Nah, di disable kan nggak bisa ditekan lagi kan, tambah 3. Tuh, ya. Tapi ketika saya mulai pertanyaan baru, semua harus di-enable lagi, ya. Jadi ketika saya generate question, semua tombol yang saya tekan harus di-enable, ya. Kita bisa panggil satu-satu, ya, dengan cara panggil buttonsnya gitu ya. Nggak usah pakai for loop lah ya, saya rasa. Oh boleh lah pakai for loop ya, sekalian latihan menggunakan for loopnya Kotlin gitu ya. Uh, button, oh sorry, in buttons ya, in button dot is enable sama dengan true ya, jadi saya hidupkan semuanya kembali tombolnya. Oke, kita coba tes. 35 itu adalah 12 tambah 23 ya. 46 itu adalah 44 tambah 2. 23 itu adalah 11 tambah 12.
Oke. Oke. Dah. Nah, terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya, oh ada waktunya coba ya, timer. Nah, ini menarik juga nih, timer. Ya. Jadi, kalau misalnya kita bicara dengan timer, kita sudah ngomong multi trading. Kenapa? Karena ada program yang berjalan, ini adalah program yang berjalan, yang menerima user input, ya. Satu lagi ada timernya yang menghitung countdown. Jadi ada dua proses yang berbeda. Satu menjalankan UI dan menerima input, satu lagi menghitung ulang waktu. Gitu. Nah, biasanya untuk hal seperti ini kita bisa bikin async task atau mungkin kalau di Kotlin sekarang sudah coroutine ya. Tapi ada bawaannya si Android Studio ya, sama Kotlin mungkin ya. Kotlin lah mungkin ya, Android SDK-nya yang sudah mensupport countdown timer seperti itu. Nama kelasnya adalah countdown timer gitu ya. Jadi kita bisa bikin file timer sama dengan objek ya. Kita bikin countdown dengan titik countdown timer ya. Kita bilang dia kita bilang dia intervalnya 8 sorry. Ini dua batas waktunya 2000 ya, jawabannya itu 1000 lah ya. Countdown intervalnya ini kan dalam milisecond, berarti kalau 1000 milisecond 1 detik kan, berarti ini 20.000 berarti 20 detik gitu, ya. Sini saya override function onTick ya. Milis untuk finishnya saya bikin ya oke, sorry kenapa ya. Jadi saya coba handle dulu. Baru override, ada dua yang harus di override. Satu itu tadi on-tick-nya, satu lagi finish-nya. Jadi on-tick ini adalah, ini kan intervalnya tiap 1 detik kan. Jadi setiap 1 detik dia akan panggil on-tick-nya. Tik panggil fungsi ini, tik panggil fungsi ini lagi, tik panggil fungsi ini, tik panggil fungsi ini. Oke. Nah, kita coba aja dulu. Kita akan print ln sorry. Apa ya? Milis until finish. Ya, jadi dia akan ngeprint berapa detik lagi sampai selesai. On finishnya kita kosongkan aja dulu. Coba kita tes apakah dia berhasil ngeprint. Ini saya filter aja system.out. Sudah mulai. Oh sorry, ini belum di start ya. Ya. Timer, ini saya sudah set timernya. Kenapa nggak ngeprint? Ternyata belum di start. Start. Ya. Mungkin ini saya bersihkan aja nih yang sistem outprintln yang di bawah kemarin ini ya. Ini saya rasa nggak perlu lagi kita print karena sudah dapat hasilnya. Untuk debugging paling sederhana kayaknya pakai print line ya. Oke, kita clean dulu. Oke, nah ini timernya udah mulai bekerja ya. Tapi dia dalam bentuk long ya, dalam millisecond long. Berarti ini harusnya ini ya kalau kita perhatikan, ini kan dalam long kan, berarti bagi sorry, dalam bentuk millisecond ya. Berarti dia bagi 1000, 17 detik, ya, 16, 15, 14, 13, 12, 11 gitu, ya. Supaya lebih bagus, kita bagi aja bagi 1000 di sini, ya, supaya lebih kelihatan. Mungkin second slash, ya. Oke, nggak bisa sih tambah di sini. Harus, kenapa? Karena ini bukan string kan ini. String di sini kan bukan string. Ini harus bikin to string baru kita tambahin ya, agak strict. Tadi kalau misalnya kita bikin milis bagi 1000 tambah string itu kan jadi operasi matematika ya. Tapi kalau misalnya kita bikin to string, ini berarti string tambah string gitu ya. Jadi dia lebih cepat. Oke, 19, 18, 17, 16, 15. Oke, sudah bekerja timer kita. Nah, tapi kita nggak mau ngeprint sini ya, kita mau ditampilkan di aplikasinya gitu ya. Jadi kita mungkin balik lagi kemarin ya.
memang paling bagus itu sebenarnya kita pakai itu ya, pakai progress bar ya. Ya. Dan ada memang progress bar di sini ya. Kita bisa update progress barnya, tapi saya rasa boleh nggak ya pakai progress bar? Kita coba ya pakai progress bar. Saya juga pertama kali nih pakai progress bar. Jadi ini di sini linear layoutnya. Nah, kalau misalnya kita taruh progress bar di sini, ini yang agak sedikit bahaya ya. Karena dia progress barnya itu pasti di sini. Karena nilai defaultnya itu kan, text view-nya itu kan di ke tengah ya. Dia center ya. Sementara kita mau progress barnya di atas ya. Jadi saya rasa lebih baik kalau kita tambahkan linear layout di atasnya sini. Ya, jadi ini adalah linear layout yang vertikal untuk semua ini. Kita taruh lagi linear layout di sini, ya. Linear layout yang vertikal di bawah constraint layoutnya. Jadi ada dua linear layout kita, ya. Satu di sini, satu yang ini. Yang ini nanti akan memuat ini semua. Yang ini kan belum ada isinya nih. Baru kita isi dengan progress bar tadi. Ya, kita isi dengan progress bar, ya. Oke, dia sudah ke tengah. Untuk width-nya saya bikin dia width-nya match parent nggak apa-apa, progress bar-nya. Sorry, layout-nya. Height-nya saya bikin wrap content aja. Ya. Walaupun nggak ada perubahan, tapi kalau progress bar kita resize nanti dia bisa naik. Oke, baru gravity-nya mungkin ini saya set ini. No, semua. Oke. Kayaknya salah ya dia. Jadi ini karena linear layout yang di sini juga saya bikin nol ya. Berarti harusnya linear layout-nya dalam linear layout gitu ya. Oke, ngerti. Berarti ini harusnya jadi anaknya si linear layout ini. Nah, gitu. Ya. Terus yang linear layout ini, sebentar, ini sudah wrap content, linear layout ini match parent, center vertikal, ya. Eh, Kenapa dia kosong ya? Kenapa dia kosong ya di sini ini? Bentar saya cek dulu. Oke, iya, jadi salahnya ini kan kita bikin tadi wrap kontennya. Jadi karena kontennya ini nggak full, dia nutup sampai sini, ini kosong. Ya, jadi supaya linear layout ini sampai bawah, kita buat aja match parent. Match parent, nanti akan bergeser ke bawah. Nah, udah pas ya. Oke, progress barnya di sini. Saya mau progress barnya mungkin dia di... Sebenarnya nggak masalah sih di situ ya. Kita bikinlah ID-nya, apa ID-nya? Timer progress bar. Oke, oke, refactor semua di Kotlin-nya. Kita bikin that ini timer progress bar, progress bar. Kemudian kita ambil dari sini timer progress bar dengan find view by id r.id timer progress bar. Oke. Nah, terus di sini mungkin nggak usah, ya boleh lah, tapi ya kita print line untuk debugging saja. Kita bikin timer progress bar dot, dia harusnya ada itunya ya. Nah ini progressnya. Set progressnya. Set progressnya ini coba kita lihat dulu ya. Ini kayaknya dari 0 sampai 100 deh. Ya, mungkin kita bisa buka API-nya aja supaya lebih lancar. Kotlin progress bar Android progress bar. Setahu saya sih kita cuma set progressnya aja, tapi yang saya perlu tahu ini adalah minimum dan maksimumnya gimana ngesetnya, lalu masukkan angkanya gimana. Oke. Oh, oke.
Jadi kita masukkan minimum sama maksimum, baru kita masukkan set progressnya yang sekarang. Oh, langsung progress aja ya. Oke, berarti kita balik ke Android Studio-nya. Kita masuk ke set progressnya di sini. Saya bikin aja ini deh. Ya. Hmm. Sebentar, saya cek dulu. Oke, agak salah tadi ya, sorry sebentar. Tadi saya bikin progress bar-nya yang ini ya, salah ternyata ya. Yang saya mau itu progress bar yang horizontal tadi. Sebelumnya mohon maaf nih agak skip karena tadi ada kesalahan sedikit pada temporary file saya di OneDrive ya. Jadi tidak ada perubahan dari yang sebelumnya, hanya ini saya mau ganti dari progress bar yang ini, yang default di Android ya, ke progress bar yang horizontal. Saya mau progress bar yang horizontal gitu. Tapi kita taruh di atas ini tadi, jangan lupa posisinya ya. Lalu di main activity-nya nggak ada berubah sih, tetap aja kita bikin oh belum diubah ya ininya ya. Progress bar yang namanya saya bikin timer progress bar ya, refactor. Kemudian sini saya juga bikin jadi timer progress bar. Oke, yang ininya sudah tepat ya, nggak ada masalah. Tapi mungkin saya nggak mau bagi 1000 ini ya. Ini kan to integer ya. Mungkin saya supaya lebih smooth ya perubahannya. Jadi saya bikin aja. Tapi ini standar coba ya. Timer progress barnya. Progress bar dot progress integer ya. The current progressnya. Integer ya. Juga. Is indeterminate. Dot, coba kita lihat lagi ya, ini integer, apakah dia ada yang non integer? Ya mungkin untuk sementara nggak apa-apa lah ya, integer aja dulu ya. Ini saya jangan bikin gini, baru tuh ini. Oke. Kalau misalnya kita jalankan, kita hapus saja, kita nggak perlu ngeprint. Jadi kalau misalnya kita jalankan, kita sudah bisa mendapatkan progress bar. Tek, 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 ya. Jadi progress barnya sudah berubah pelan-pelan. Oke, nah lalu itu progress bar ya. Jadi kita ada kayak semacam thread lah gitu ya, atau semacam proses di luar dari program yang sudah kita kembangkan tadi, di luar dari program yang kita jalankan, dan dia fungsinya adalah meng-countdown timer. Ya, kita override fungsi onTick-nya. Kapan fungsi onTick dipanggil? Ketika dia sudah melewati countdown intervalnya ini. Ya, nanti saya akan mungkin kalau ada waktu nanti kita akan coba lihat bagaimana progress bar yang itu ya lebih smooth ya, floating floating point ya, nggak pakai integer. Nah, kalau udah on finish apa yang kita lakukan? Ya, jadi kalau udah on finish harusnya pertanyaannya selesai ya. Jadi nggak ada pertanyaan lain lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa matikan tombolnya. Jadi kita copy aja ini yang loop tadi. Kita bikin semua tombolnya yang mati. Kemudian mungkin result text view-nya kita bikin dot text, kita bikin kosong aja ya, dia nggak tampilkan apa-apa. Oke, maksudnya saya bikin 10 dulu aja untuk tes, nanti kita boleh set waktu yang lebih panjang lagi ya untuk mengetesnya. Oke, dan salah sepertinya. Second until finish. Oh udah ya. Kok tadi sepertinya enggak itu ya. Oke, nah, mati deh. Oh iya salah ini.
Ya, ya ini makanya kita harus bikin itu ya, jangan hardcode seperti ini ya. Kita bikin variabel aja di atasnya. File next time sama dengan in second aja lah ya. In second ya. Sama dengan 20 ya. Di sini kita bikin min time kayaknya nggak perlu ya, defaultnya sudah 0 tapi nggak apa-apa deh. Min time in second sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa set di sini minus in future, next time in second, sorry, next time in second ya. Ini dia marah karena dia mintanya long, jadi saya bisa bikin tuh long aja di sini ya. Nah ini dia masalahnya, dia minta dalam milis ya, jadi nggak apa-apa deh, milis aja ya. 2000 kalau ini kayaknya pakai L ya. Kalau yang kita mau define long pakai L, kalau cuman angka aja dia jadi integer gitu ya. Jadi sini bisa next second dan tanda intervalnya boleh kita itu juga file interval ini kok kenapa masih intake ya, milis aja, milis milis double L atau single L ya. Milis double L oke. Okay. Min time in milis sebenarnya nggak begitu ngaruh sekali. Interval in milis 1000 L ya. Kita bisa bikin max time in milis, max interval time interval apa ya? Interval in milis ya. Interval in milis ya. Dan dibagi 1000 nggak apa-apa, standarnya milis until finish. Oke, ini saya nggak perlu. Oh ini saya perlu mah, sorry ya. Max time in milis, minimumnya min time in milis. Oke, dia marah karena dia minta integer. Ya, ya, ya. Jadi dia ini minta integer, tapi kita bikinnya. Nah ini kan progress bar ya. Progress bar beda dengan countdown timernya ya. Berarti ini kita harus bagi 1000 ya. Bagi 1000 baru to in. Ini juga kita harus bagi 1000. Oh, sorry. Baru to in. Sebenarnya kita bisa sih bikin in time nggak usah bagi 1000. Nanti dia hasilnya akan lebih smooth sebenarnya. Tapi intervalnya tetap satu itu ya, 1 detik ya. Jadi nggak ada ngaruh juga. Ya, ini minimumnya, ini maksimumnya. Oke, kita coba set, kita coba lihat gimana hasilnya. Ya. Ada yang salah. Max time in milis saya bikin berapa tadi? 2000 kan salah berarti 20.000 ya. 20.000 20 nyindir oke ada benar. Kesalahannya tadi cuman di max-nya saya bikin 2000 bukan 20. Ya. Oke. Dan kalau dia sudah ketemu 0 kita lihat sebentar lagi. Oke, 3 2 1. Nah, oke, sudah berhasil ya. Oke. Terus apa lagi yang perlu kita simpan? Mungkin skor ya. Skor perlu kita tulis juga. Jadi sini bikin var current score ya. Current score sama dengan 0 ya, integer aja. Karena pertanyaannya sekali benar kan. Nah, ini yang belum kita buat ya. Check questionnya ini belum itu. Sebenarnya bukan check question nih. Kenapa namanya check question ya? Sorry. Ini namanya kita ubah aja jadi check button. Oke. Baru di sini private fun check answer harusnya.
ya. Tapi sebenarnya bisa kita gabung sih dengan yang di atasnya. Di sini kita bisa gabung di sini aja, validate answer di sini, ya. Kita bisa gabung. Ini validate answernya harusnya di atas nih sebelum generate question, ya. Nah, gimana cara kita memvalidate-nya? Gampang. Kalau misalnya result kita ubah dulu lah ya. Ada kita simpan nggak ya? Result text view, first second value. Ya, kita cuma first value sama second value aja ya. Kita bisa ambil dari text view-nya sih, result text view ya. Jadi kita bikin file answer sama dengan result text view to in, bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Berarti harus saya ubah. Sebentar, harusnya ada cara untuk mengubah dari string ke integer. Oh, ada, kemarin ada. Nih, sorry ya. So text view dot text dot to string, oh sorry, string dot to integer. Ya, baru kita bikin if result sama dengan answer, ya kita bandingkan, maka dia jawabannya adalah benar. Oke, kita print dulu. Wah, sakit. Print correct. Ya, else print, incorrect. Ya, kita jalankan. Oke, ada error katanya. Ya, ini di atas ada error nih. Iya, check question. Bukan check question. Kenapa ini check question? Harusnya check answer lebih tepatnya. Ya. Oke, kita tes. 37 itu adalah eh 37 itu adalah 18 tambah 19. Benar nggak? Ada nggak? Alah, ini masih error ya. Verbose, coba system.out. Apa tuh? System. Malah korek ya, bener ya. Ini belum dimatiin ya yang tadi ya. Kok masih ada 132-nya ya. Di mana kita di yang ngeprint? Coba kita tes. Cara paling enak itu emang ngeprint sih, tapi jadi susah kita ke debuggingnya kalau terlalu banyak yang kita print. Saya jalankan lagi. Oke, 30 itu dari 15 tambah 15. Harusnya ada korek ya. Mana deh koreknya? Coba ya, system.out. Kenapa nggak ada ya? Coba 36. Oh, udah habis waktunya. 46 itu adalah, kenapa kalau berhitungnya ya susah ya? 13 tambah 33. 13 tambah 33. Tapi dia nggak ada koreknya. Kalau salahnya nggak ada. Oh, first button press ya benar. First button press harusnya di sini. Oh, karena coba kita lihat dulu. Sebentar, saya coba cek dulu di mana salahnya. Oke, salahnya sederhana yang tadi bukan print ya, print ln lebih tepat, print line. Ya, kebiasaan pakai software yang lain, pakai print udah cukup. Oke, jadi coba kita tes ya. 43 itu adalah, ini saya harus belajar berhitung lebih banyak sih. 43 itu 40 tambah 3, ya ampun gampang. Kalau misalnya salah, nah itu di incorrect ya. Oke, udah dapat korek sama incorrectnya. Apalagi yang mungkin bisa kita tambahin, mungkin ini ya, tulisannya kan di sini ada default, ada tulisan tentunya. Kalau benar, ada baiknya kalau kita tambahin satu tulisan di atas ini lah ya. Kita nggak usah ngomong icon dulu atau vektor ya, vektor image ya. Kita coba bikin
text base dulu, karena nanti untuk icon dan multimedia nanti akan ada di topik berikutnya. Jadi kita bikin teks aja dulu ya. Jadi kita taruh di bawah progress bar ini ada teks ya. Ukurannya bisa kita di antaranya itu bisa kita taruh space lah ya supaya nggak terlalu itu kali, supaya nggak terlalu besar kali. Space-nya kita buat misalnya 20 dp ya, jadi supaya ada jarak antara ini dengan teksnya. Oke, baru teksnya kita geser ke tengah ya. Jadi uh, alignment sepertinya bisa sih ya. Ada nggak alignment ya? Nggak ada. Kalau gitu kita bikin gravity aja. Hmm, HI, GHI ya, gravity. Kita bikin center horizontal ya supaya dia di tengah. Baru mungkin warnanya yang kita mau ubah ya, yang bisa menariknya. Jadi kalau text coloring kita nggak mau warnanya itu, oh ini text alignment ya. Text colornya itu dia warnanya hitam ya. Nanti kita ubah aja lah warnanya ini. Ya, caranya gimana? Kalau misalnya dia tulisannya itu benar warna merah, tulisannya itu salah warna, tulisan benar itu warna hijau, merah warna, salah warna merah gitu ya. Jadi kita bikin di sini namanya apa ya? Uh, validation text view ya. Memang saya nama-nama variabel kurang kurang begitu nyambung ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada hubungannya nanti kalau misalnya kita bekerja dengan tim itu baru namanya itu sensitif ya. Jadi kalau sekarang masih bisa lah kita bikin nama aneh-aneh, validation text view dengan tipe data text view, kemudian kita singkin di sini, kita ambil di sini aja. Oke, validation text view sama dengan funky by id r.id.validation text view. Oke, harusnya nggak ada masalah. Kalau kita bikin di sini berarti validation text view dot text sama dengan correct ya. Dan kalau misalnya salah dia bikin incorrect. Nah, supaya lebih menarik mungkin kita bisa set warnanya ya. Validation text view dot apa ya, foreground color ya kayaknya. Coba kalau misalnya dot color apa aja yang ada di sini. Color set text color mungkin. Tapi kenapa int deh? Text color oke. Sama dengan apa nih? Color dot green. Coba ya kita tes mau nggak dia. Nggak berhasil kayaknya ya. Mismatch, dia minta color state list. Oke, kalau gitu bukan apa. Dot color, kan colors ya benernya. Mungkin current text color ya. Current text color juga ya. Ini dia berarti minta apa nih? File nih ya, berarti bukan ya. Coba apa lagi yang berhubungan dengan color? Set text color. Text color nggak pakai s, misalnya ya, nggak bisa. Kita harus pakai set text color ya berarti ya. Ini kita bisa Google sih, tapi saya lebih penasaran kalau misalnya kita bikin seperti ini. Sebenarnya cara Java ya. Saya bahkan nggak tahu nih bakal bekerja atau enggak. Nah, tapi kita tes aja. Ya, sepertinya dari ya kalau memang kita bingung ya fungsi apa yang bisa kita gunakan, kita bisa cari tahu dengan menerjemahkan dari fungsinya aja gitu ya. Oke, ini masih default ya nggak apa-apa ya. 37 itu adalah 23 tambah 14, korek ya pas ya.
Kalau misalnya salah, incorrect, benar. Oke, mungkin ukurannya kurang besar, ya. Ukuran text view-nya kurang besar, berarti saya bikin di text size-nya jangan 14 sp, kita bikin 20 sp aja, supaya lebih besar. Ya. Lalu kalau korek kita bikin besar aja semua, ya, inputnya juga. Oops, sorry. Oke, harusnya sudah lebih bagus. Oke, kita lihat 36 itu adalah 10 tambah 26. Korek 45 itu adalah 25. Oke. Nah, berapa lagi yang bisa kita lakukan? Di awal tadi tulisannya text view ya. Berarti supaya nggak itu kali validation text view-nya .text di awal kita hilangkan aja, dia nggak usah nampilin apa-apa, tampilan text view nggak bagus. Oke, apalagi yang bisa kita buat? Skor mungkin ya, ukuran skornya 0. Kalau misalnya correct berarti skornya tambah 1 ya. Jadi sini skor sama dengan skor tambah 1. Karena itu file ya mungkin ya. Var sama dengan sorry. Current score sama dengan 0. Tadi namanya pas ya, bukan skor ya, current score, sorry. Ya. Oke, dan kalau misalnya gamenya sudah selesai, saya bikin mana dia on finish nih ya. Kita text view sama dengan your score. Baru tambah current score yaitu string. Oke, ini dia arah, harusnya nggak masalah sih. Cuma masalah concatenation antara teks dengan itu string. 13 sama 17, oke. 13 tambah 16, oke. Oh my god, 20 tambah 22, oke. Gak tahu. Oke, your score 3. Oke. Oke, saya rasa itu saja untuk game kita kali ini ya. Sudah cukup baik. Nanti akan ada part 3 di mana kita akan lebih mengembangkan game kita untuk dengan fungsi-fungsi yang lain, dengan image dan soundnya supaya lebih terlihat seperti aplikasi permainan. Tapi untuk sekarang ini aja dulu, kita sudah berhasil membuat game kita dengan beberapa fitur tambahan seperti timer, score, ya, dan kita juga sudah bisa memvalidasi. Kemudian dari sisi Kotlin juga kita sudah belajar tentang membuat ini sebenarnya asyntax lah gitu ya, atau thread gitu ya. Tapi kebetulan ada objeknya, countdown timer. Kemudian kita juga sudah, oh ya, yang pertama tadi tentang random. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.